천박천로. dari kelompok 5. PT Mandiri Sekuritas adalah perusahaan yang menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan penasihat keuangan yang berdiri sejak tanggal 31 Juli tahun 2000. Yang menjadi visi dari PT Mandiri Sekuritas adalah menjadi penyedia jasa pasar modal terkemuka di Indonesia dengan misi memperkuat kepemimpinan dalam jasa investment banking, memperkuat keberadaan dalam pasar regional dan global, dan menjadi brokerage house pilihan, serta menjadi pemain utama segmen retail dan institusi. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Yola Frejika Sitorus selaku moderator pada diskusi kita hari ini. Saya juga bawa rekan-rekan saya Pak dari Unimed. Teman saya mulai dari kanan, boleh memperkenalkan? Perkenalkan Pak, nama saya Regita Yolanda. Saya Erin Pak. Saya Laila Tusimpa. Saya Rafael Pagal, Pak. Saya Media Ramadan Pak. Saya Diskusi kita hari ini bertujuan untuk mengulas tuntas tentang perusahaan sekuritas dan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang diampu oleh dosen kami, Ibu Esa Setiana, SE/MSI, di bawah tema Kenapa Harus Mandiri Sekuritas. Yang akan kita diskusikan hari ini adalah suatu kesempatan yang baik boleh bertemu dengan Bapak sebagai narasumber perusahaan sekuritas. Kepada Bapak, boleh memperkenalkan dirinya, Pak? Oke, nama saya John Erickson Purba, di sini sebagai Relationship Officer di Mandiri Sekuritas Cabang Medan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya hari ini ya Pak. Semoga diskusi kita boleh menjadi ilmu yang bermanfaat pastinya ke depannya. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Dari banyaknya rasa keinginan kawan kami mengenai Mandiri Sekuritas ini Pak, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan langsung oleh Bapak. Boleh rekan saya untuk menanyakan pertanyaan yang pertama? Oke, dari saya dulu yang pertama Pak ya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, Mandiri Sekuritas itu apa? Oke, Mandiri Sekuritas itu adalah itu perusahaan efek yang memfasilitasi investor untuk bertransaksi di pasar modal. Jadi ibarat kata ibaratnya pasar modal itu mall. Nah kita itu sebenarnya toko-toko yang ada di dalamnya ada Mandiri Sekuritas, ada banyak sekuritas lah gitu kan, dan berbagai itu toko-tokonya. Jadi barang yang kita jual itu cenderung sama, saham, reksadana, obligasi. Nah kita sebagai fasilitator. Jadi kalau seseorang ingin berinvestasi pasar modal, kalau tidak melalui sekuritas itu sekarang nggak bisa, harus melalui sekuritas. Jadi kita jembatannya, gitu. Mau beli saham, ya sekuritas, gitu. Tergantung dia prefernya kemana, gitu. Tapi kita yang jelas kita jembatan untuk orang berinvestasi di pasar modal ya. Ingat pasar modal, saham, obligasi, reksadana. Jadi itu sekuritas. Berarti produk yang ada di dalam itu seperti Cenderung sama. ya? Iya. Bedanya kalau saham pasti sama semua. Iya. Kalau reksadana ada sekuritas yang diizinkan untuk menjual reksadana, ada yang mungkin belum diizinkan. Ada yang mungkin dia jual 100 produk, ada yang mungkin 40 produk. Tapi judul besar sama, ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Ada sekuritas yang tidak menjual obligasi. Ada yang hanya menjual obligasi pemerintah, ada yang menjual, kalau kayak Mandiri Sekuritas dia jual obligasi pemerintah, dia juga jual obligasi korporat. Itu aja, tapi judulnya sama, saham, reksadana, obligasi. Ini dibeli melalui sekuritas atau disebut anggota bursa, atau kan bursa efek. Nah kita anggota bursa namanya. Semua sekuritas itu anggota bursa namanya. Tapi kalau Mandiri Sekuritas ini bisa mengeluarkan produk atau akan ada produk-produk baru atau layanan baru ke depan? Kalau produk sebenarnya kalau di reksadana itu kebanyakan kita bukan mengeluarkan namanya ya, agen penjual gitu. Jadi pernah dengar nggak perusahaan aset manajemen, BNI Aset Manajemen, Mandiri Investa gitu, pokoknya ada aset manajemennya deh. Itu mereka menyusun reksadana. Nah kita sebagai agen penjual gitu. Jadi ibaratnya kita menjual produk orang gitu melalui Mandiri Sekuritas, tapi tidak hanya colok terus jual, enggak. Terus ketika dia mau menjual, dia periksa dulu produknya cocok nggak dengan prinsip Mandiri Sekuritas gitu, risikonya seberapa ya, baru dia. Jadi nggak asal
dicomot terus jualin, nggak hanya seperti itu gitu. Ada prosedurnya lah gitu. Kalau terkait layanan, kalau saat ini Mandiri Sekuritas itu kan layanannya ada dua ya, online sama offline. Offline itu kalau dia broker yang mentransaksikan akun nasabah gitu. Di sini ada, kalau lihat tadi ada bapak ibu yang dulu di meja itu pekerjaan mereka seperti itu. Jadi nasabah itu ibaratnya saya ada uang segini, saya mau investasi apa nih, kamu yang transaksiin ya gitu. Tapi tetap atas kuasa dari nasabah, tidak sembarangan kita entry enggak. Itu jasa yang pertama layanannya. Yang kedua adalah online. Seperti contoh saya ini kan, nasabah yang saya maintain, ya mereka sendiri transaksinya. Tapi saya kasih apa? Saya kasih advice. Untuk kenapa saham ini turun, kenapa saham ini naik, kenapa harus beli ini, ada apa dengan ekonomi, kenapa pada saham pada turun semua gitu. Saya cenderung kasih advice doang, tapi eksekusi siapa? Ya nasabah. Kalau layanan pertama tadi eksekusinya di broker. Tetap dia kasih insight, bu begini, udah saya beli deh gitu, ya udah baru di enter. Gitu. Ada yang saat ini layanannya seperti itu. Dua tipe ya Pak. Iya. Berarti yang layanan online itu yang dari aplikasi Mosit ya Pak? Iya benar. Jadi itu investor bisa akses sendiri. Kalau yang di broker tadi dia juga bisa sih akses sendiri, cuman transaksinya dia diserahkan kepada broker. Gitu. Berarti Pak, kalau Imos kan setahu saya ada fee-nya gitu Pak. Fee jual belinya. Betul. Sebesar 0,18 sama 28. Itu nggak berlaku kalau kita sebagai investor langsung ke broker Pak? Berlaku, malah lebih tinggi. Oh iya. Karena itu kan bayar jasa brokernya kan untuk entry kan. Kan kita ibaratnya Iya. membeli waktunya broker untuk mantengin akunnya kita kan. Iya. Contoh kalian punya uang sejumlah sekian, terus kalian nggak ada waktu tapi kalian mau investasi. Ya udah kan kalian transaksi sama saya. Iya. Otomatis selain membayar fee kalian juga bayar jasa saya dong sampai entry gitu. Lebih mahal bahkan. Iya. Kalau boleh tahu berapa Pak persentasenya? Kalau di broker tuh berapa ya? Saya kurang ingat ya. 0, lupa deh 0, berapa. Pokoknya lebih mahal yang di broker Daripada aplikasi Mosnya langsung. daripada Pak? iya. Kan Pak, bagaimana sih likuiditas dari investasi yang dari produk sekuritas ini yang dikeluarkan Mandiri Pak? Oke, lagi-lagi sebenarnya bukan dikeluarkan Mandiri ya, tapi yang bisa kita beli melalui Mandiri Sekuritas gitu ya, lebih tepatnya kalimatnya. Jadi kita nggak buat produk nih, nggak kayak gitu. Kan tadi saya bilang kita tuh jembatan layanannya gitu. Jadi kita nggak melalui produk, tapi kita gimana ya dibilangnya, kita menyediakan lah gitu. Ini boleh, tapi kita nggak kita ciptain. Oh iya. Gitu. Nah, terus apa tadi likuiditas ya? Kalau likuiditas itu sebenarnya tergantung produknya. Kalau saham, kita bicara saham dulu. Kalau saham-saham yang kinerja perusahaannya bagus, itu cenderung liquid. Liquid kan artinya dapat disiarkan dengan segera kan. Nah, ibaratnya walaupun harganya turun, walaupun harganya naik, kita bisa jual. Gitu. Contoh apa yang liquid? Contoh Bank Mandiri, sahamnya Bank Mandiri gitu. Walaupun sedang turun, ada aja yang mau beli itu. Sedang naik pun ada aja yang mau beli. Artinya kita bisa cairkan dengan segera. Gitu. Nah, bagaimana yang tidak liquid? Tetap ada juga gitu. Saham-saham perusahaan yang mungkin perusahaannya nggak bagus. Ya, pada akhirnya ada dia yang satu hari itu tidak ada transaksi sama sekali. Dia tidak liquid kan gitu. Harganya gimana? Ada yang harganya mahal sekali, ada yang harganya murah sekali. Gitu. Jadi itu soal liquid tidak liquid di situ. Itu yang saham. Kalau reksadana juga itu tadi saya bilang kan, bahwasanya untuk menjual reksadana Mandiri pilih-pilih dulu kan pasti Mandiri Sekuritas. Nah itu tujuannya itu supaya investor itu tidak salah. iya. Oh ini produk ini liquid nggak nih ya? Ada pertumbuhan nggak nih ya? Kalau kira-kira minim mungkin nggak dijual dulu, nanti tunggu dia membaik produknya baru dijualin lagi gitu. Jadi pasti ada potensi itu gitu, liquid atau liquid. Tapi kalau saham tidak ada beda tiap sekuritas, saya tadi bilang kan. Jadi semua sekuritas itu sama saham yang bisa kita beli sama, mau melalui sekuritas A, sekuritas B sama sahamnya. Produknya. Kecuali tadi reksadana atau obligasi itu mungkin ada perbedaan tergantung SOP masing-masing perusahaan. Gitu. Terus Pak, bagaimana kayak proses pengolahan biayanya itu, yaitu transaksi dalam pelaksanaan program untuk memaksimalkan pengembalian dana? Maksudnya pengembalian dana untuk nasabah ya? Pengembalian itu gimana tuh? Iya, untuk pengembalian bersih itu Pak dari Mandirinya. Betul ulang gimana maksudnya? Kayak proses pengolahan biayanya itu proses pengolahan biaya transaksi dan pelaksanaan program untuk memaksimalkan pengembalian dana bersih dalam sekuritas. Pengembaliannya untuk siapa? Mandiri atau untuk? Untuk Mandiri. Untuk Mandirinya Pak. Oh, kan setiap transaksi kan ada fee jual beli. Oh dari sini. Iya.
ya perusahaan itu pendapatan dari fee jual beli. Hanya dari fee jual beli aja Pak? Nggak ada dari mana? Satu lagi ada biaya bunga namanya. Jadi ada fasilitas namanya itu trading limit. Jadi contoh, saya punya dana 100 juta, saya dikasih limit sama Mandiri Sekuritas itu bisa sampai 300 juta. Dari mana? Ini pinjam dari Mandiri. Terus kalau ini terlambat kita bayar, kita kena biaya bunga. Dan semua sekuritas itu pendapatan dari situ. Iya. Besar atau kecilnya, ya tergantung fee-nya besar atau kecil. Dan yang tadi 0,18 itu pun tidak semuanya untuk Mandiri. Itu dipecah lagi. Kalau kalian baca ada bursa untuk bursa efek, ada untuk clearing, ada gitu. Jadi hanya 0,0 gitu. Dari situlah pendapatan perusahaan itu datang. Entah itu saham, entah itu obligasi. Iya. Ini dari situ dia pendapatan. Ini terkait keuntungannya Bang, itu keuntungan untuk Mandiri Sekuritas ini dalam bentuk bunga tetap, tingkat kembalian yang berfluktuasi atau keuntungan lainnya Bang? Keuntungan untuk Mandiri, untuk nasabahnya atau untuk investor atau untuk Mandiri Sekuritas? Kalau untuk Mandiri Sekuritas ya tadi dari fee. Kalau untuk nasabahnya ya dari hasil investasinya, entah dia bisa reksadana atau obligasi atau saham. Ada nggak tetap angkanya katakanlah 4% gitu kan? Nggak bisa tetap, kecuali dia beli obligasi negara atau obligasi korporat itu tetap. Kan dia udah bilang kayak contoh yang sekarang itu suku tabungan ya punyanya negara ya, sebagai negara tuh 6,4% setahun. Nah itu tetap tuh segitu setahun, potong pajak 10%. Udah itu fix. Tapi kalau kita investnya di reksadana, di saham itu fluktuatif. Kalau untuk nasabahnya ya, gitu. Kalau untuk mandirinya seberapa kita bertransaksi, pokoknya fee-nya katakanlah fee-nya 0,10 misalkan. Transaksinya berapa ya dikalikan segitu tetap. Itulah iya. Kalau besar transaksinya ya besar dapatnya gitu kan. Itu soal pendapatannya itu kalau untuk nasabah dan usaha. Kalau untuk investornya itu ada nggak Bang manfaat lain selain di luar keuntungan finansial itu? Oh, kalau menurut saya sih keuntungannya adalah kita jadi lebih melek ekonomi. Gitu. Jadi kita nggak hanya gimana ya, biasanya orang yang sebagai investor itu ya orang yang punya akun saham, dia mau berinvestasi, mau belajar, itu pengetahuan tentang ekonomi itu lebih meningkat biasanya. Karena mau tahu dia baca berita, minimal dia baca berita dulu, mau harus iya. Nanti Bank Indonesia naikin suku bunga, dan baca kenapa, apa efeknya, itu. Amerika naikin suku bunga, inflasi. Kalau kita mungkin dulu inflasi harga barang naik udah mentok situ doang kan. Kalau dia udah investor, biasanya dia akan cari tahu ini inflasi akan kemana larinya. Wah, apakah saham akan turun, apakah saham akan naik. Jadi keuntungannya selain dia finansial dari situ menurutku ya, pengetahuannya jadi mau tak mau dia akan bertambah. Kalau misalnya itu ada terjadi kerugian gitu Bang, terhadap investornya ada nggak jaminan perlindungannya gitu? Oke, kalau itu kerugian ini dalam hal seperti apa? Kalau dia hilang tiba-tiba, misalkan dia beli saham Bank Mandiri, terus tiba-tiba hilang, dia nggak transaksi, bahkan di aplikasi pun tidak ada transaksi, tapi hilang nih. Itu ada lembaga lain yang menjamin, SIPF, nanti mungkin boleh dibaca lagi. Itu mereka ada jamin. Tapi kalau kerugian, itu tanggung nasabah masing-masing. Karena kan kita advice. Walaupun itu nasabah tadi yang pakai broker nih ya, broker advice. Kan yang suruh beli kan nasabah tetap. Ya udah, aku beli dia sekian, ya kan? Ya udah kita enter. Gitu. Nah kalau contohnya yang online, kan saya juga kasih advice doang. Gitu. Tapi advice ini apakah saya manipulasi? Ya enggak dong. Ya ada datanya kan. Contoh, kenapa beli BRI ya masih laba, misalnya kayak gitu. Kenapa beli Mandiri masih laba perusahaannya. Kalau mau beli, ya mungkin bisa di level harga sekian gitu. Kenapa? Karena biasanya dia di akhir tahun naik misalnya kayak gitu. Kita ada datanya dan kita hanya merekomendasikan, gitu kan. Pada akhirnya nasabah yang oh ya aku belilah, beli, gitu. Jadi kalau kerugian itu sebenarnya tergantung eksekusi nasabahnya. Gitu. Kalau kita udah bilang nih, contoh saya pernah nasabah, Pak jangan beli saham yang seperti ini ya, saya bilang gitu. Yang saham yang terlalu murah jangan dibeli, karena Bapak masih pemula, belum tahu kenapa harga segitu. Nah dia beli, pada akhirnya dia tadi yang tidak liquid tadi, dia nggak bisa keluar dari situ, nyangkut di situ uangnya. Jadi kalau itu kan kerugian ya, walaupun belum terrealisasi, yaitu gimana saya mau tanggung? Kan saya udah bilang di awal, gitu. Bukan saya menghindar, enggak, tapi saya udah bilang di awal. Jadi kalau kerugian seperti itu sebenarnya kena nasabah sih. Tapi kalau hilang itu ada lembaga lain yang menjamin. Ada. Itu ada perlindungannya Bang kalau dari apanya? Gimana? Kalau dari misalnya hilang tetap ada perlindungan juga. Ada. Belum ada tuh. SIPF nanti boleh di searching. SIPF. Itu kalau hilang ya, bukan kalau rugi. Kalau rugi hilang. Kalau rugi ya kembali ke kita dong. Kan kita yang eksekusi. Iya. Nah,
Berarti banyak kasusnya kalau yang hilang kayak gitu. Enggak, sejauh ini yang sejauh saya kerja nggak pernah saya dengar. Yang hilang. Tapi kalau misalnya kayak kerugian benda, Banyak, kalau kerugian pasti banyak. Kalau dia mungkin contoh nih, teman saya pernah kayak gitu, yang sahabat saya juga. Udah untung, terus dia nggak jual, palingnya turun. Ya kan nggak salah saya dong gitu. Saya lu kasih rekomendasi dia untung dia nggak jual. Itu kan. Kalau kerugian pasti banyak lah, keuntungan juga pasti banyak orangnya. Kemudian Pak, apakah ada mekanisme berupa prosedur untuk mengalami perubahan pasar atau perubahan kebijakan investasi? Mungkin itu pertanyaannya aku agak kurang maksudnya kurang dapat arah teman. Tapi kalau perubahan mekanisme itu ada. Waktu COVID itu kan harga saham tuh turun terus, turun terus. Nah itu kan ketika turunnya berlebihan itu bursa efek tuh menghentikan perdagangan, kayak cooling down gitu. Jadi ada mekanisme ada. Terus kemudian apalagi perubahannya, jam perdagangan dikurangi pada saat itu sampai jam 3 sore doang. Sekarang udah normal lagi jam 4 sore. Jadi ada perubahan. Terus apalagi batas auto reject. Banyak saham itu ada batasnya, dia satu hari itu mentoknya di berapa ada. Dulu waktu COVID itu dibatasin. Maksimal turunnya 7% maksimal. Sekarang udah balik normal lagi. Kalau dulu rata 7% tuh. Kalau sekarang ada yang maksimalnya 35% satu hari, bayangin kalau aset kalian turun 30% satu hari. Ada yang 25%, 25, ada yang 20% gitu. Jadi itulah perubahan mekanisme menyesuaikan dengan kondisi pasar. Ada perubahan, ada. Gitu. Terus Pak, gimana cara manajer sekuritas itu untuk mengukur keberhasilan dalam program investasi? Kalau mengukur sejauh ini sih, kalau kita ukur keberhasilan ya agak sulit, karena kan kita kan nggak bisa tanya nasabah berapa untung sekian puluh ribu atau 100 ribu nasabah, kan kita nggak bisa itu ya. Tapi kita mungkin bisa lihat seperti ini. Logikanya menurut saya gini sih, kalau misalkan dia masih mau transaksi, kemungkinan besar dia masih untung. Logika kan. Kalau kita berdagang nih, rugi terus, masih mau dagang nggak mau dagang lagi, gitu kan. Tapi 3 tahun ini masih dagang, makin gede pula dagangannya, ya berarti dia untung kan. Mungkin mengukurnya secara kelihatan seperti itu, tapi kalau mengukur angka, saya rasa nggak ada sih yang ukurnya gitu. Paling seperti itu aja. Contoh lah misalkan, tadi siapa, Yola namanya ya. Terus dia dagang nih, modalnya 10 juta. 3 tahun lagi dia jadi 50 juta, berarti kan kemarin bisa diuntung kan. Tapi kalau dia 10 juta setahun dia berhenti dagang, kok udah berhenti dagang? Iya, rugi kan. Mungkin seperti itu aja sih cara kita melihatnya gitu. Pak, apakah Mandiri Sekuritas itu punya platform trading untuk memudahkan perdagangan obligasi? Kalau platform khususnya kita belum ada, tapi kita lebih itu sih, lebih apa ya aku bilang ya, mengutamakan apa ya, fast respon lah paling gitu. Jadi orang-orang khusus yang mengurus tentang administrasi obligasi, jadi nggak dicampur orangnya, ini khusus. Jadi kalau dicampur kan contohnya orang ngerjain untuk reksadana kan jadi lama ya. Tapi kalau di obligasi doang ya udah, pokoknya obligasi ke sini. Kalau ada kendala di saham ke sini, kan lebih cepat ya. Paling itu saat ini masih itu. Gitu. Kalau obligasi platform khususnya itu belum ada. Ya, tapi kalau saham sama reksadana ada. Kemudian Pak, Mandiri Sekuritas, apakah Mandiri Sekuritas itu terkait dengan manajemen risikonya dalam perdagangan obligasi untuk melindungi kepentingan investor? Pasti. Kan tadi saya bilang kan, bahkan reksadana pun dipilih-pilih dulu mana yang mau dijual kan. Sama juga obligasi seperti itu. Obligasi, kalau di obligasi pemerintah mungkin kita cenderung tenang ya, karena pemerintah yang jamin. Nah, kalau obligasi corporate, kita harus tahu corporate ini seberapa kuat dia bertahan dalam berbagai ekonomi. Contoh, perusahaan kertas misalnya gitu. Waktu COVID dia gimana? Oh, mampu laba, berarti kan bagus nih. Berarti kalau dia tahu obligasi, kita masih ada pertimbangan nih, mau terbitin obligasinya, gitu kan. Jadi pasti perusahaan Mandiri Sekuritas ini akan mempertimbangkan itu, karena dia nggak mau juga buat nasabahnya rugi, dia pasti nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan kasih namanya semacam prospektus. Kasih prospektus. Nih perusahaan ini berdiri tahun sekian, bidangnya ini, gitu. Dia berdiri segini. Untuk apa butuh dananya, gitu. Jadi nasabah akan melihat itu, makanya dia buat keputusan. Oh, bagus kok tujuan peminjaman. Kan obligasi kan sudah utang kan? Oh, bagus kok tujuan dia ngutang, gitu. Iya, baru nasabah beli. Ada juga nasabah yang oh bagus kok returnnya sampai 10% setahun gitu kan. Kalau dia punya uang sampai miliaran ya lumayan.
dia ambil. Jadi pasti ada tindakan manajemen risiko yang dilakukan oleh sekuritas, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Contoh kecilnya itu, yang lebih detail mungkin di bidang yang di bagian bond lah ya, saya nggak gitu tahu detail seperti apa, tapi itu yang bisa kita lihat. Dengan kita memberi informasi yang lengkap itu sebenarnya udah mitigasi risiko awal, iya kan? Oh iya. Pasti. Kalau misalnya kita nggak ada informasi lengkap nih, kita beli aja yuk. Ya, apa pegangan kita gitu kan? Kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu sama apa-apa. perusahaan itu ya Pak. Itu sih. Selanjutnya Pak, berbicara tentang dividen, apakah dividen berlaku untuk semua jenis produk investasi atau hanya beberapa jenis saja? Yang paling umum itu di saham, yang paling umum ya. Di reksadana juga ada, cuman setahu saya di reksadana itu biasanya ditambahkan ke NAB-nya. NAB itu nilai aset bersih, jadi ditambahkan ke situ ke nilai NAB-nya. Makanya kadang kalau NAB-nya naik tiba-tiba gitu kan, agak cepat naiknya, mungkin itu ada dividen di dalamnya. Tapi yang paling umum itu saham biasanya. Jadi Pak, dividen tersebut dibayarkan secara periodik atau hanya pada waktu tertentu, dan penerimaan dividen berupa itu dikreditkan otomatis pada investor atau perlu diklaim oleh Oke. investor sendiri? Periodenya itu tergantung perusahaan yang pertama. Yang kedua, biasanya itu memang setelah tutup buku, kan 2023 berakhir nih. Nah bulan lupa nih, bulan 4 ya. Kayaknya ya bulan 4 kemarin udah musim dividen, sampai saat ini masih musim dividen. Apakah sama semua gitu kan? Contoh bank ini, apakah sama semua? Enggak, beda-beda. Itu beda-beda. Periodenya beda-beda, tapi biasanya setahun sekali biasanya. Ada yang 2 kali setahun, namanya dividen interim. Itu pun tidak banyak perusahaan yang bagi 2 kali setahun. Dan ada perusahaan yang nggak bagi dividen, ada kebijakannya gitu. Memang dia nggak mau bagi dividen, walaupun dia laba. Ada yang seperti itu. Ada yang rajin tiap tahun bagi, ada yang tiap tahun malah naik dividennya, ada yang turun. Jadi ada periode, tapi bahkan ada perusahaan yang nggak pernah bagi tiba-tiba bagi, gitu. Itu bagus biasanya. Jadi itu diklaim sendiri oleh investor? Nah itu langsung otomatis ke rekening investor nasabah. Iya. Kecuali ada kendala mungkin baru paling nanti si investor tanyain ke kita, kok belum masuk ya, itu entah mungkin email dia udah ganti atau gimana, kan kita tinggal eskalasi lah gimana penyelesaiannya. Tapi kalau itu pasti otomatis ke rekening investor. Lanjut nih Pak, bagaimana kerjasama antara Mandiri Sekuritas dengan pemerintah dalam mendorong investasi melalui pasar modal, khususnya dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang penting bagi pembangunan daerah? Oke, kalau untuk pembiayaan proyek infrastruktur ini di Medan dulu ya. Iya. Sepertinya tidak ada, saya lihat ya, tidak ada. Bahkan program CSR juga sepertinya belum ada saya lihat. Kalau di Medan nggak tahu, kalau yang di Jakarta ya. Ini saya bicara di Medan dulu. Kemudian kalau kerjasama dengan pemerintah secara khusus itu pun tidak ada. Tapi kita pasti siap kalau misalkan dinas ini minta kita edukasi, itu pasti siap. Maka kita tanpa diminta pun sebenarnya kita menyasar ke sana gitu. Entah. Tapi sejauh ini ke pemerintahan sepertinya masih belum. Biasanya ke BUMN gitu. Kita ke Pegadaian misalkan, ke Jamkrindo, itu kita pasti sosialisasi. Tujuannya apa? Supaya tahu gitu investasi ini ada di Indonesia yang aman gitu dan bisa menguntungkan aset. Jangan orang banyak investasi bodong kan, takut saham itu judi misalnya kayak gitu, gitu kan. Terus saham itu bodong, ya karena dia nggak ada dasarnya, dia beli saham dia rugi, jadi bilangnya saham itu judi gitu. Ya kita kan setidaknya kasih tahu orang dulu gitu kan, itu pasti ada. Tapi untuk yang khusus saat ini setahu saya belum ada. Kemudian nih, apakah Mandiri Sekuritas bekerja sama dengan perusahaan sekuritas lainnya atau lembaga keuangan lokal seperti bank-bank daerah dalam mengembangkan produk investasinya? Dalam pengembangan produk investasi setahu saya enggak sih. Cuman kalau dengan perusahaan aset manajemen, iya tadi kan dia bilang yang reksadana itu kan dari mereka barangnya. Iya. Gitu. Contoh apa sih kayak Shalendra Capital pernah dengar, atau Cipta Dana, pokoknya yang ada kapital atau Sukor Invest gitu-gitu. Produk-produk mereka ya gimana, Mansek mau jual nggak, ini ada reksadana. Paling kerjasama seperti itu terkait produk ya. Namun kalau saham saya sudah bilang, saham itu semua sebenarnya sama, harganya sama, perpindahan harganya tetap sama. Gitu. Jadi kalau kerjasama paling ke perusahaan aset manajemen biasanya gitu. Ini terakhir Pak, bagaimana strategi Mandiri Sekuritas dalam mengedukasi masyarakat dan pelaku bisnis lokal tentang potensi investasi pasar modal yang tersedia di luar? Bagaimana yang dilakukan ya, kita tetap jangkau mereka ya, misalkan kayak saya dari Mandiri Sekuritasnya satu
sosial media, ya kan, dari Instagram kan cuma itu udah publikasi yang sangat besar ya Instagram, tergantung jangkauan akunnya Instagramnya gitu. Kemudian itu dari perusahaannya. Terus dari orangnya kayak seperti saya gitu kan. Saya kalau ketemu orang kerja di mana di sini, ya itu saya langsung saya udah kasih tahu. Kalau apalagi kalau dia tertarik, ya saya lebih senang gitu ya, tinggal cerita doang. Yang susahnya kan kalau udah cerita tuh dia nggak tertarik. Tapi iya, ya saya pergi kemana saya cerita, saya pergi mana kan itu sebenarnya udah contoh edukasi kita ke masyarakat luas ya. Gitu. Lagi apalagi kalau dia mau, bolehlah ke kantor saya katanya. Oh ya udah lebih enak. Langsung banyak sekaligus kan orangnya. Gitu. Tentu ada caranya itu yang sederhana. Berarti nggak ada kayak setahun tuh ada jatahnya sekian kali ke perusahaan untuk melakukan edukasi, nggak ada ya Pak? Jatah gitu nggak ada sih. Spontanitas saja ya? Itu tadi yang spontan. Yang terencana juga ada. Foto ini lagi ada ke Jamkrindo gitu kan. Perencanaan sama. Ya udah dilakukan. Itu dijadwalkan ada, dicari dulu kan. Kita nggak bisa datang ke kantor langsung, ayo sini kan nggak bisa, beda perusahaan. Kayak gitu.